Nasib baik, alhamdulillah, kerana hubungan kita dengan Rusia itu masih baik. Jadi dalam keadaan sekarang ini pun pasukan kita termasuk dari Petronas boleh berunding dengan Rusia untuk memenuhi sebahagian keperluan kita sebagai negara sahabat. Gila, dunia gempar. Siapa sangka pertemuan 5 jam antara Prabowo Subianto dan Vladimir Putin di Moskow bakal bikin peta energi dunia berubah total. Saat Indonesia sudah tancap gas dengan deal konkret hilirisasi dan mineral strategis, negara tetangga sebelah malah baru terbangun dari tidurnya. Kenapa Anwar Ibrahim mendadak panik? Kenapa Petronas tiba-tiba sibuk nego sama Rusia setelah Indonesia deal duluan? Apakah ini strategi mandiri atau cuma AKSI reaktif karena takut ketinggalan kereta? Petronas akan berunding dengan Rusia untuk membeli minyak bagi memastikan bekalan bahan api dalam negara mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebelum ini banyak negara Eropah dan Amerika Syarikat menyekat Rusia tetapi sekarang terpaksa berebut membeli minyak dari negara berkenaan. Dunia diplomasi itu bukan cuma soal jabat tangan formal atau senyum palsu di depan kamera. Itu mainan receh. Yang terjadi di Moskow kemarin antara Prabowo Subianto dan Vladimir Putin itu bukan sekadar pertemuan dua pemimpin negara. Itu adalah gempa tektonik geopolitik yang getarannya sampai bikin meja makan di Putrajaya goyang. Bayangkan 5 jam mereka duduk bareng. Kalau cuma mau beli minyak goreng 5 menit juga kelar. Tapi ini bicara soal kedaulatan, soal harga diri bangsa, dan yang paling penting soal siapa yang memegang kendali energi di Asia Tenggara. Indonesia di bawah Prabowo nggak datang ke Rusia dengan mental pengemis atau sekadar pembeli yang ketakutan kena sanksi barat. Enggak, kita datang sebagai pemain. Prabowo itu tipikal orang yang kalau main catur, dia sudah mikir 10 langkah ke depan sementara lawan masih bingung cara gerakin pion. Deal ini bukan cuma soal Rusia, gua beli minyak ya. Bukan, ini adalah paket lengkap. Hilirisasi, mineral strategis, hingga teknologi nuklir untuk energi. Indonesia lagi membangun benteng, bukan cuma sekadar nyetok bensin buat besok pagi. Bukan sekadar transaksi, ini soal nyali. Kenapa 5 jam itu penting? Karena di sanalah peta baru digambar. Selama ini negara-negara di kawasan kita, termasuk si harimau yang mulai ompong itu, selalu nunggu instruksi dari abang besar di barat. Kalau Amerika bilang jangan, mereka manggut-manggut. Kalau Eropa bilang sanksi, mereka ikut gemeteran. Tapi Indonesia, kita kirim pesan jelas. Perut rakyat kami lebih penting daripada ego politik kalian di Washington. Langkah Prabowo menemui Putin itu adalah tamparan keras buat narasi diplomasi aman yang selama ini diagung-agungkan tetangga. Saat Indonesia tancap gas, membangun jembatan energi langsung ke jantung produsen minyak terbesar dunia. Malaysia masih sibuk dandan di depan cermin, bingung mau pakai baju apa buat ketemu Putin. Mereka kaget. Kok bisa Indonesia seberani itu? Kok bisa Indonesia secepat itu? Jawabannya simpel. Indonesia punya visi, mereka cuma punya reaksi. Hilirisasi, senjata rahasia yang bikin gemetar kita kupas lebih dalam. Kenapa Putin mau duduk lama-lama sama Prabowo? Karena Indonesia punya apa yang dunia butuhin dan Rusia punya teknologi buat ngolah itu. Kita bicara soal nikel, soal bauksit, soal mineral yang bakal jadi bahan bakar masa depan dunia. Prabowo tegas, kalau mau kerjasama jangan cuma ambil mentahnya, bangun pabriknya di sini. Ini yang namanya diplomasi berkelas. Kita nggak cuma jual aset, kita jemput teknologi. Di sisi lain, lihat tetangga kita. Mereka masih sibuk dengan Petronasnya yang mulai megap-megap karena cadangan domestik menipis. Mereka panik karena sadar sekarang mereka itu net importer. Bayangkan, negara yang dulunya gaya-gayaan jadi eksportir minyak, sekarang harus antre beli minyak dari luar. Dan lucunya, mereka baru mau antre setelah lihat Indonesia sudah duduk manis di kursi VVIP Kremlin. Ini bukan lagi soal serumpun. Ini soal siapa yang punya otak paling encer buat nyelamatin masa depan energi negaranya. Sindiran buat si pengikut yang telat panas. Ada yang bilang, Malaysia kan juga punya hubungan baik sama Rusia. Iya, punya hubungan baik itu gampang, ngopi bareng juga bisa. Tapi punya deal yang bikin Amerika sama Eropa gigit jari, itu beda kasta bos. Malaysia itu kayak penonton bioskop yang baru beli tiket pas filmnya sudah mau habis. Mereka lihat Indonesia sudah dapat spoiler duluan, baru deh lari-lari ke loket sambil teriak, saya juga mau nonton. Anwar Ibrahim dalam pidatonya mencoba terlihat tenang. Dia bilang Barat juga akhirnya beli minyak Rusia. Hello? Telat banget informasinya Om. Indonesia sudah tahu itu dari tahun lalu. Kita sudah pasang pondasi saat kalian masih sibuk debat soal sanksi internasional. Inilah bedanya pemimpin yang pathfinder, pembuka jalan, dengan pemimpin yang follower, pengikut. Indonesia sudah sampai di garis finish, mereka baru sibuk nyari sepatu lari. Kenapa Putin memilih Indonesia? Putin itu orang intelijen. Dia tahu mana macan beneran, mana macan sirkus. Dia melihat Indonesia sebagai mitra yang buang gak mencela-mencele. Prabowo datang dengan narasi kedaulatan yang tegas. Kita butuh energi buat makan rakyat, kita butuh energi buat industri, dan kita nggak butuh izin dari siapapun buat menentukan siapa sahabat kita. Posisi tawar ini yang bikin Indonesia langsung melesat di liga atas. Sementara Malaysia, mereka masih terperangkap dalam gaya diplomasi, cari aman. Ingin terlihat independen tapi kakinya gemetar kalau dengar ancaman sanksi. Akibatnya apa? Langkah mereka lambat. Petronas baru disuruh berunding sekarang, setelah harga minyak dunia bergejolak.
setelah Indonesia sudah mengunci kesepakatan strategis, itu namanya bukan strategi. Itu namanya panic buying yang dibungkus pakai narasi diplomatik. Pukulan telak di meja geopolitik Indonesia tidak hanya bicara minyak mentah, kita bicara soal ketahanan jangka panjang. Kita bicara soal bagaimana energi ini bakal menggerakkan mesin-mesin hilirisasi kita. Ini yang bikin negara-negara tetangga gerah. Karena kalau Indonesia sudah berdaulat secara energi, maka dominasi ekonomi kita di ASEAN gak akan terbendung lagi. Ini adalah peringatan keras buat siapapun yang masih meremehkan langkah kaki Indonesia. Kita nggak lagi main di level asal ada bensin. Kita main di level kita yang nentuin arah bensin itu mengalir. Jadi kalau besok-besok ada berita Malaysia lagi nego sama Rusia, ya kita senyumin aja. Anggap saja mereka lagi belajar dari kakaknya yang sudah lebih dulu paham medan tempur. Indonesia sudah tancap gas, giginya sudah pindah ke gigi 5. Malaysia masih sibuk manasin mesin di garasi sambil ngomel-ngomel kenapa Indonesia nggak nungguin mereka. Sorry ya, dalam urusan perut rakyat dan masa depan bangsa, nggak ada kata tunggu-tungguan. Siapa cepat, dia dapat. Siapa berani, dia yang pegang kendali. Selanjutnya kita akan bongkar bagaimana kepanikan di seberang sana berubah jadi aksi copy paste yang canggung. Siapkan mental, karena ini bakal makin pedas. Baru Indonesia bergerak, Malaysia langsung menyusul. Anwar Ibrahim panik energi. Ada pemandangan lucu di panggung geopolitik Asia Tenggara belakangan ini. Kalau kalian perhatikan, ritmenya sudah kayak adik kakak yang lagi rebutan mainan, tapi si adik selalu telat tahu tren. Begitu Indonesia lewat Prabowo Subianto pulang dari Moskow bawa oleh-oleh kesepakatan raksasa, tiba-tiba di Putrajaya suasananya jadi gerah. Aceh mungkin sudah mentok di 16 derajat, tapi keringat dingin Anwar Ibrahim tetap mengucur. Kenapa? Karena dia sadar, Indonesia baru saja melakukan checkmate di papan catur energi. Narasi yang dibangun Malaysia sekarang itu klasik. Kami juga punya hubungan baik dengan Rusia. Ya, kita tahu, tapi masalahnya kenapa baru sekarang Petronas disuruh lari-lari cari muka ke Kremlin? Kenapa setelah Prabowo dan Putin ngopi 5 jam, Malaysia baru sibuk bikin rilis pers soal rencana berunding? Ini bukan lagi soal diplomasi sejajar, ini namanya FOMO, Fear of Missing Out, tingkat negara, diplomasi fotokopi. Indonesia action, Malaysia baru planning. Mari kita bedah secara lugas. Indonesia itu tipe yang bekerja dalam senyap, lalu meledak dengan hasil. Prabowo datang ke Rusia bukan buat basa-basi atau sekadar pengen masuk koran internasional. Dia datang dengan agenda konkret, hilirisasi. Kita nggak cuma mau beli minyak mentah yang sekali pakai habis. Kita mau bangun ekosistem. Indonesia bicara soal kedaulatan energi yang mandiri, di mana Rusia jadi mitra strategis untuk memperkuat industri dalam negeri kita. Nah, bandingkan dengan Malaysia. Begitu Indonesia deal, Anwar Ibrahim langsung pasang badan di media. Dia bilang Barat juga beli minyak Rusia, jadi Malaysia nggak perlu takut. Waduh, telat banget bos. Indonesia sudah lewat dari perdebatan takut sama Barat itu sejak lama. Kita sudah di tahap eksekusi, mereka masih di tahap mencari justifikasi. Ini bedanya strategi matang dengan reaksi terburu-buru. Indonesia itu trendsetter, Malaysia itu cuma follower yang lagi berusaha keras biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. Petronas, sang raksasa yang mulai kehabisan napas. Selama ini Malaysia bangga banget sama Petronas. Oke, kita akui Petronas itu hebat. Tapi sehebat-hebatnya raksasa, kalau nggak punya makanan, ya lunglai juga. Faktanya pahit, Malaysia sekarang sudah jadi net importer minyak. Cadangan mereka makin tipis, sementara kebutuhan dalam negeri makin mencekik. Di tengah kondisi terjepit itu, mereka melihat Indonesia dengan gagahnya mengunci pasokan dari Rusia. Kepanikan energi itu nyata. Kalau pasokan nggak aman, ekonomi Malaysia bisa oleng. Makanya, begitu lihat langkah berani Indonesia, mereka langsung panas. Tapi masalahnya diplomasi itu soal timing. Indonesia sudah mengamankan posisi VVIPE, sementara Malaysia baru antre di pintu masuk sambil nanya, masih ada kursi kosong nggak buat kami? Ini yang bikin narasi mengekor itu nggak bisa dibantah. Mereka bergerak bukan karena inisiatif visi, tapi karena takut ditinggal kereta. Anwar Ibrahim dan narasi cari aman yang ketinggalan kereta. Gaya bahasa Anwar Ibrahim itu diplomatis banget, khas politisi yang pengen terlihat pintar tapi sebenarnya lagi bingung. Dia mencoba membangun opini bahwa apa yang dilakukan Malaysia itu mandiri, tapi rakyat dunia nggak buta. Semua orang tahu kalau Indonesia nggak gerak duluan ke Rusia, Malaysia mungkin masih bakal duduk manis sambil nunggu lampu hijau dari Washington atau Brussels. Begitu Indonesia kasih contoh kalau kita bisa kok main sama Rusia tanpa harus takut sanksi, baru deh Malaysia berani nongol. Ini ibarat ada satu orang yang berani nyebur ke kolam dingin duluan, terus yang lain baru berani nyebur setelah lihat orang itu nggak mati kedinginan. Heroik? Enggak. Itu namanya pengekor yang cari aman. Indonesia ambil risiko, Malaysia ambil sisa-sisanya. Sindiran tajam antara strategi versus reaksi. Kita harus kritis melihat ini. Indonesia bergerak dengan visi jangka panjang yang melibatkan mineral, teknologi, dan infrastruktur. Kita membangun jembatan. Malaysia, mereka cuma butuh pemadam kebakaran. Mereka butuh minyak sekarang karena mereka panik stok bensin dalam negeri bisa bermasalah.
Jadi jangan samakan kualitas deal kita. Indonesia itu investasi masa depan, Malaysia itu cuma belanja harian buat nyambung hidup. Lucunya lagi, ada upaya dari media-media di sana untuk memoles narasi seolah-olah ini adalah kebijakan paralel. Paralel dari mana? Kalau paralel itu mulainya barengan, jalurnya searah. Kalau yang satu sudah sampai tujuan, yang satu baru starter motor, itu namanya telat start. Jangan pakai istilah keren untuk menutupi keterlambatan. Akui saja, Indonesia punya nyali lebih besar, dan itu yang bikin peta energi dunia sekarang berpihak ke Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Siapa pemimpin sebenarnya di ASEAN? Pertemuan 5 jam Prabowo Putin itu adalah pernyataan tegas bahwa pemimpin ASEAN yang punya bobot geopolitik itu ada di Jakarta. Indonesia nggak butuh pengakuan lewat narasi-narasi manis, hasil di lapangan sudah bicara. Sementara Malaysia dengan segala upayanya mengikuti langkah Indonesia, justru makin mempertegas posisi mereka sebagai pengikut. Kepanikan energi di Malaysia bukan cuma soal kurangnya pasokan, tapi soal hilangnya wibawa. Mereka sadar, dalam urusan energi global, mereka bukan lagi pemain utama yang bisa menentukan arah. Mereka cuma pemain cadangan yang berharap dapat operan bola dari pemain inti. Dan pemain intinya, jelas, Indonesia yang sudah tancap gas duluan. Kita akan masuk ke ruang mesin untuk melihat perbedaan kelas antara sang visioner dan mereka yang cuma sibuk nyambung nyawa. Dari hilirisasi ke ketahanan energi, kenapa Indonesia main di liga atas? Kalau kita bicara soal energi, jangan cuma lihat angka di papan harga SPBU. Itu cetek banget. Kita harus bicara soal struktur, soal tulang punggung ekonomi sebuah bangsa. Disinilah letak perbedaan mencolok antara Jakarta dan Putrajaya. Indonesia saat ini lagi main di Liga Champions Energi Global. Sementara Malaysia sepertinya masih asyik main di turnamen antar kampung. Sibuk nyari cara gimana supaya rakyatnya nggak ngamuk karena harga BBM naik. Kenapa saya bilang Indonesia main di liga atas? Karena fokus kita bukan cuma soal stok BBM aman buat bulan depan. Itu mah tugas staf admin. Level Prabowo itu bicara soal hilirisasi. Ingat kata-kata ini, hilirisasi adalah harga mati. Kita nggak cuma mau impor minyak mentah dari Rusia buat dibakar jadi asap. Kita mau teknologi Rusia masuk ke sini, kita mau kilang-kilang kita diperkuat, dan kita mau mineral strategis kita diolah dengan energi yang stabil. Indonesia lagi bangun ekosistem raksasa yang nggak bisa dihancurkan cuman karena gejolak pasar sesaat. Visi jangka panjang versus mode bertahan hidup. Indonesia itu visioner. Kita sadar bahwa ketergantungan pada komoditas mentah itu kuno. Makanya deal dengan Putin itu mencakup kerja sama mineral dan teknologi energi. Kita bicara soal masa depan 20-30 tahun ke depan. Kita lagi nanam pohon biar anak cucu bisa berteduh. Kita bukan cuma pembeli, kita adalah mitra strategis yang punya daya tawar tinggi karena kita punya bahan bakunya. Bandingkan dengan Malaysia, jujur saja, mereka sekarang lagi dalam survival mode. Petronas yang dulu jadi kebanggaan dan mesin uang, sekarang pusing 7 keliling. Kenapa? Karena produksi domestik mereka turun drastis. Mereka yang tadinya jumawa jadi pengekspor, sekarang harus ngemis-ngemis cari pasokan impor. Langkah mereka ke Rusia itu murni karena kepepet. Mereka butuh minyak sekarang juga supaya napas ekonomi mereka nggak putus. Itu bukan strategi, itu namanya napas buatan. Indonesia membangun struktur, Malaysia membeli waktu. Perbedaan pendekatannya sangat jomplang. Indonesia di bawah kepemimpinan yang tegas ini fokus pada kedaulatan struktural. Kita bangun hilirisasi supaya punya nilai tambah. Kita ingin jadi pusat industri di kawasan. Rusia dipilih karena mereka punya kunci teknologi yang gua nggak mau dikasih oleh Barat. Prabowo tahu itu, makanya dia berani duduk 5 jam buat mastiin semua detailnya terkunci. Sedangkan Malaysia, fokus mereka cuma pasokan jangka pendek. Asal ada minyak, asal Petronas bisa jalan, asal rakyat nggak teriak, ya sudah. Mereka nggak bicara soal bagaimana membangun kedaulatan energi yang mandiri secara teknologi. Mereka cuma beli waktu, biar krisis nggak meledak sekarang. Tapi pertanyaannya, sampai kapan mau beli waktu? Kalau cuma jadi pembeli abadi tanpa punya kekuatan industri, ya selamanya bakal jadi keset di kaki produsen besar. Sindiran buat si harimau yang mulai ompong. Dulu Malaysia sering sombong dengan kemajuan infrastrukturnya dibandingkan kita. Tapi sekarang, di urusan paling vital, yaitu energi, mereka terlihat limbung. Mereka kaget melihat Indonesia bukan lagi negara yang cuma bisa disuruh-suruh. Indonesia sekarang yang nentuin standar. Begitu Indonesia bilang kami mau hilirisasi, semua negara besar mulai melirik. Malaysia di sisi lain tampak seperti mantan bintang film yang lagi berusaha tetap relevan dengan cara niru-niru gaya bintang baru yang lagi naik daun. Begitu Indonesia dapat deal Rusia, mereka langsung teriak, kami juga mau ya. Sorry bos, di dunia energi, posisi menentukan prestasi. Indonesia sudah duduk di meja perundingan sebagai pemain kunci, sedangkan Malaysia masih sibuk ngetuk pintu minta izin masuk. Antara strategi matang dan reaksi spontan, kita harus pedas melihat realita ini. Indonesia punya peta jalan yang jelas. Kita tahu apa yang kita mau dari Rusia, kita tahu apa yang kita mau dari Cina, dan kita tahu cara ngadepin tekanan Barat. Kita main cantik di antara gajah-gajah dunia. Malaysia, langkahnya terkesan reaktif. Mereka baru bergerak setelah peta itu dibukain sama Indonesia. Mereka baru sadar ada peluang setelah Indonesia nembus tembok sanksi Barat. Ini membuktikan bahwa kapasitas intelektual diplomasi energi kita jauh lebih matang. Kita yang buka jalan, mereka yang lewat di belakang sambil pura-pura itu jalan mereka juga. Lucu kan?
Kesimpulan tengah main Indonesia di puncak, Malaysia di ekor. Jadi jangan tertipu sama narasi kerjasama paralel yang sering digembar-gemborkan media sebelah. Nggak ada yang paralel kalau yang satu sudah lari maraton, sementara yang satu lagi masih nyari-nyari tali sepatu. Indonesia sudah bicara soal masa depan industri berat dan kemandirian energi total. Malaysia masih berkutat di level gimana caranya biar tangki bensin tetap penuh besok pagi. Dunia sudah bisa menilai, Indonesia adalah pemimpin energi sejati di ASEAN karena kita punya keberanian untuk bermimpi besar dan mengeksekusinya tanpa ragu. Malaysia? Ya, mereka tetap jadi tetangga yang baik, yang selalu nunggu kita gerak duluan biar mereka punya ide mau ngapain selanjutnya. Diplomasi berani versus diplomasi aman. Siapa pemimpin energi ASEAN sebenarnya? Dunia sudah muak dengan retorika main aman yang membosankan. Di tengah badai geopolitik global di mana Selat Hormuz makin panas dan tekanan barat makin gak masuk akal, dunia butuh pemimpin yang punya nyali, bukan sekadar pengamat yang duduk di pagar. Dan disinilah Indonesia menunjukkan kelasnya. Lewat diplomasi Prabowo Putin, kita menegaskan satu hal. Indonesia adalah trendsetter geopolitik sementara Malaysia, ya mereka masih nyaman di posisi follower yang selalu telat panas. Coba kita bandingkan secara telanjang. Indonesia mengambil posisi yang sangat berani. Kita tahu risiko berurusan dengan Rusia di tengah sanksi internasional, tapi kita tetap jalan. Kenapa? Karena kita punya prinsip bebas aktif yang bukan cuma slogan di buku sejarah, tapi dipraktikkan dengan gagah. Kita nggak butuh restu siapapun untuk ngurusin perut rakyat kita sendiri. Ini adalah diplomasi pemimpin, diplomasi negara yang sadar kalau dirinya adalah raksasa. Indonesia, sang trendsetter yang tak bisa didikte. Saat Indonesia mulai merapat ke Moskow, banyak yang nyinyir. Tapi begitu deal terkunci, negara-negara lain termasuk tetangga kita yang paling Inggris itu mendadak sadar kalau mereka ketinggalan kereta. Anwar Ibrahim mencoba membangun narasi bahwa Malaysia independen, tapi publik nggak bodoh. Kita bisa lihat perbedaannya. Indonesia bergerak karena visi, Malaysia bergerak karena ketularan berani setelah melihat Indonesia aman-aman saja. Ini yang membedakan kualitas kepemimpinan. Indonesia adalah negara yang berani pasang badan di depan untuk membuka jalur diplomasi baru di ASEAN. Begitu jalurnya sudah terbuka dan aman, barulah Malaysia berani ikut lewat. Heroik banget kan? Ibarat ada orang yang nebas hutan belantara sendirian sampai berdarah-darah, begitu jalannya sudah rata, tetangga sebelah lewat pakai mobil mewah sambil melambai-lambaikan tangan seolah-olah dia yang nemuin jalannya. Telat start atau strategi? Dunia sudah bisa menilai. Malaysia sering berdalih bahwa mereka punya strategi paralel. Sorry ya, jangan pakai kata-kata keren buat menutupi ketakutan. Dalam kamus saya, kalau satu pihak sudah eksekusi, sudah deal, dan sudah mikirin hilirisasi, sementara pihak lain baru mau berunding, itu bukan paralel. Itu namanya telat start. Indonesia sudah sampai di garis finish, sudah duduk manis sambil minum kopi. Malaysia baru dandan pakai baju olahraga di garis start. Lihat negara lain seperti Filipina atau Vietnam. Mereka jauh lebih jujur. Filipina bilang mereka darurat energi, Vietnam langsung tanda tangan kesepakatan tanpa banyak drama. Mereka nggak berusaha bangun narasi seolah-olah mereka setara atau lebih hebat dari Indonesia. Hanya Malaysia yang tampaknya punya gengsi setinggi langit tapi nyalinya setinggi rumput, selalu berusaha menempatkan diri sebagai saingan Indonesia padahal realitanya mereka cuma penonton yang telat beli tiket. Diplomasi energi bukan soal keberuntungan. Ada narasi lucu soal tanker Petronas yang bisa lewat Selat Hormuz karena diplomasi dini. Tolonglah, jangan bikin komedi di tengah krisis. Itu faktor keberuntungan yang dibungkus rapi pakai pita diplomasi biar kelihatan kerja. Diplomasi energi itu soal kontrak jangka panjang, soal kerjasama teknologi, dan soal keberanian mengambil posisi politik yang tegas. Indonesia melakukan itu semua. Kita nggak ngandelin nasib, kita ngerancang masa depan. Indonesia sudah tuntas dengan fondasi energinya. Kita sudah bicara soal bagaimana energi ini bakal menghidupkan pabrik-pabrik nikel kita, bagaimana kita bakal jadi pusat baterai dunia, dan bagaimana Rusia bakal jadi bagian dari mesin pertumbuhan kita. Sementara Malaysia, mereka masih sibuk mikirin gimana caranya Petronas tetap bisa kasih subsidi BBM tanpa bikin APBN mereka jebol. Ini beda level, bos. Indonesia bicara soal kejayaan, Malaysia bicara soal bertahan dari kebangkrutan energi. Penutup, siapa yang benar-benar memimpin? Akhir kata, drama energi ini membuka mata dunia tentang siapa yang benar-benar punya pengaruh di ASEAN. Indonesia telah membuktikan bahwa kita adalah macan Asia yang sesungguhnya. Kita punya inisiatif, kita punya keberanian, dan kita punya kecepatan. Kita nggak perlu nunggu orang lain buat bertindak. Malaysia boleh saja terus membangun narasi perbandingan. Mereka boleh saja mencoba mengejar setiap langkah kita. Tapi sejarah akan mencatat, saat peta energi dunia berubah, Indonesia adalah sutradaranya. Sementara yang lain cuma jadi aktor figuran yang sibuk nyari sorotan kamera di belakang punggung kita. Indonesia sudah finish, Indonesia sudah melesat. Untuk tetangga di seberang, selamat melanjutkan pemanasannya. Semoga nggak keburu habis musimnya ya.